Bab 548. Lacey diejek. Jerry tahu pasti ada sebuah rahasia tentang ibunya dari jawaban yang diberikan oleh Geralt. Dan Geralt mengetahui rahasia itu. Saat melihat mobil Geralt akan segera pergi, Jerry tiba-tiba maju dan berkata, "Asalkan kamu mau beritahu aku rahasia ini, maka aku akan menyetujui kamu untuk membiarkan Dany hidup." Ini adalah kesepakatan yang diberikan oleh Jerry. Apakah dia tidak boleh membiarkan Dany hidup asalkan mengetahui rahasia tentang ibunya dengan jelas? Ternyata hati Geralt tergerak, namun dia memasang wajah yang sedikit ragu. Jerry semakin ingin mendapatkan jawabannya saat melihat keraguan darinya. Namun keraguan pada wajah Geralt langsung menghilang. Dia menggelengkan kepala sambil melihat Jerry dengan wajah yang rumit, berkata, "Aku sudah bilang tidak ada rahasia apapun tentang ibu kamu." Kemudian mobil itu pun pergi dari sana. Jerry berdiri diam di sana, hingga saat mobil Geralt menghilang, dia barulah berbicara dengan mata yang merah, "Aku pasti bisa mengetahui rahasia ini." Sebelumnya Dany bilang pada Jerry kalau dia tahu tentang rahasia ibu Jerry demi menyelamatkan nyawanya. Awalnya Jerry ragu akan hal ini. Tapi saat melihat reaksi yang diberikan oleh Geralt barusan, dia semakin yakin kalau ibunya memiliki sebuah rahasia besar dan hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Mungkin dia benar-benar tidak tahu di mana Dany berada. Jerry menenangkan dirinya sendiri. Geralt bukanlah Dany, dia bisa membunuh Dany, tapi dia tidak boleh memiliki niat untuk membunuh Geralt sama sekali karena dia pernah berjanji tidak akan pernah balas dendam kepada Geralt. "Suamiku, kamu tidak apa-apa." Ketika Jerry baru masuk ke dalam, suara Lacey sudah terdengar. Kelihatannya Lacey terus menunggunya di depan pintu dan tidak tenang pada Jerry. Jerry tidak ingin membuat Lacey melihat dirinya sedang sedih, jadi dia menggelengkan kepala dan berkata, "Apakah aku bisa ada masalah?" Dia berjalan beberapa langkah ke depan, lalu menarik Lacey masuk ke dalam. Dia baru bisa tenang saat memegang tangan wanita ini. Mereka semalaman tidak membicarakan apapun. Keesokan paginya Lacey pun sudah pergi untuk membahas kerja sama. Sedangkan Jerry juga pergi ke grup Yanchen. Di Root, Robin menyeduhkan segelas teh kelas atas dan diberikan kepada Jerry di dalam kantor General Manager lantai paling tinggi grup Yanchen. Seharusnya tidak ada masalah apapun pada grup Yanchen setelah lepas dari kendari keluarga Yuan bukan? Jerry menerima teh itu, kemudian menyesapnya dan bertanya pada Robin. Robin langsung berbicara, "Masalah besar tidak ada, hanya ada beberapa masalah kecil saja, seperti perebutan sesuatu, tapi aku masih bisa mengatasinya." "Coba katakan masalah itu. Aku akan lihat apakah aku bisa turun tangan," kata Jerry. Bagaimanapun grup Yanchen adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan oleh ibunya untuk dia, karena dia sudah datang kemari, maka dia akan membantu mengatasi beberapa masalah pada grup Yanchen. "Aku menyukai satu lahan di pinggiran selatan kota Yan dan berencana untuk membangun sebuah kota kecil yang mencakup perumahan, tempat wisata dan kebutuhan lainnya agar bisa mengenalkan produk mewah seluruh dunia. Lalu pusat kota akan menjadi titik tengahnya. Jadi akan ada sebuah kota dalam kota di 9 bagian kota Kyushu. Ini adalah gagasan awal aku, bahkan aku sudah memikirkan namanya, yaitu kota Kyushu. Aku ingin membangun 9 bagian kota Kyushu di sana dan membuat kota Kyushu ini menyebar ke seluruh dunia dalam waktu 5 tahun. Nanti aku akan membangun sebuah gedung utama di setiap 9 bagian kota Kyushu, lalu grup Yanchen ada akan di puncak tertinggi gedung tersebut. Aku akan membuat seluruh dunia tahu dengan grup Yanchen." Robin semakin bersemangat membahas hal ini, ide gagasannya juga sangat jelas, sepertinya dia sudah memikirkan hal ini dengan matang. "Di Root, apakah ide aku ini terlalu berlebihan?" Beberapa saat kemudian Robin baru sadar sepertinya dirinya sudah berbicara melewati batas. Siapa sangka Jerry menikmati penjelasan darinya. Lalu dia berbicara dengan ramah, "Kenapa bisa berlebihan? Pemikiran kamu sangat bagus, aku sangat puas, cepat lanjutkan." Robin pun merasa senang mendengar ini, lalu lanjut memberikan penjelasan. Robin menghabiskan waktu 2 jam untuk menjelaskan ini, dia bahkan membuka proyektor untuk melaporkan semua rancangan pembangunannya.
Pemikiran kamu sangat bagus, kemampuan bisnis kamu jauh lebih hebat dari aku. Sekarang beritahu aku, apakah masih ada masalah lain selain lahan itu? Tanya Jerry. Robin menggaruk kepalanya dengan tidak enak, lalu berkata, uang. Pengeluaran yang dibutuhkan untuk membangun 9 bagian kota Kyushu dalam waktu 5 tahun sangatlah besar. Dengan aset kekayaan yang dimiliki oleh grup Yanchen, aku rasa sulit untuk membantu 9 bagian kota Kyushu di sini. Setelah selesai bicara, Jerry langsung mengeluarkan kartu bank warna hitam kepada Robin, lalu berkata, ini adalah Black Card Bank Dunia, dalam kartu ini ada uang 50 miliar RMB, lalu juga ada limit kartu kredit sebesar 50 miliar RMB, kamu pakai saja dulu, jika tidak cukup bilang saja padaku. Robin terkejut mendengar ini, dia kira grup Yanchen adalah satu-satunya aset yang dia miliki. Sekarang Jerry bisa memberikan sebuah Black Card Bank Dunia dengan tabungan sebesar 50 miliar RMB. Yang lebih penting lagi adalah jika tabungan 50 miliar RMB ini habis, masih ada limit kartu kredit sebesar 50 miliar. Berarti Jerry sudah memberikannya uang 100 miliar untuk menyelesaikan pembangunan kota Kyushu ini. Masih tidak cukup. Jerry menggerutkan keningnya saat melihat Robin tidak berbicara, dia pun membuka dompetnya dan mengeluarkan banyak kartu bank. Cukup, cukup, cukup. Robin sangat terkejut dan langsung berkata, aku janji bisa membangun kota Kyushu dengan menggunakan uang ini dan kekayaan grup Yanchen dalam waktu 3 tahun. Sekarang Robin semakin kagum pada Jerry, dia tidak hanya memiliki grup Yanchen yang memiliki aset kekayaan berlimpah, dia juga bisa memberikan kartu kredit dan Black Card yang memiliki uang masing-masing 50 miliar RMB. Seperti aset kekayaan pribadi Jerry sudah melampaui beberapa orang terkaya di Forbes. Dia tentu saja tahu di dunia ini masih banyak orang kaya lainnya yang tidak terdaftar di Forbes dan orang itu adalah Jerry. Dirut, sore nanti adalah acara lelang lahan di pinggiran bagian selatan, apakah kamu mau ikut? Tanya Robin dengan hati-hati. Meskipun Jerry sudah memberinya banyak uang, tapi tetap saja sulit baginya untuk mendapatkan lahan itu, jadi akan lebih baik jika Jerry turun tangan. Baik, aku akan ikut denganmu. Jawab Jerry. Robin sudah bilang ada banyak orang yang menginginkan lahan itu, mungkin Robin harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan lahan itu. Jika dia bisa turun tangan, seharusnya dia bisa mengurangi beberapa hal yang tidak diperlukan. Siang ini Jerry makan siang bersama dengan Robin. Setelah makan siang Jerry pun mengikuti Robin pergi ke hotel besar yang tempat diadakannya acara lelang itu. Acara lelang itu dimulai pukul 3 sore, Jerry dan Robin sudah sampai di sana pukul 2.40. Dirut, bukankah itu kakak ipar? Ketika mereka baru masuk hotel, Robin tiba-tiba bertanya dengan terkejut sambil menunjuk ke arah pintu. Jerry menoleh dan melihat Lacey sedang bersama dengan sepasang kekasih. Wanita itu terlihat masih sangat muda, mungkin umurnya tidak beda jauh dengan Lacey, tapi dia sedang merangkul tangan seorang pria parubaya yang memasang wajah sombong. Pria itu melihat Lacey dengan tatapan yang tidak senang. Jerry tidak tahu kenapa Lacey bisa ada di sana, jadi dia pun memberi perintah pada Robin, kamu masuk saja dulu. Baik, Robin pun berbalik dan masuk ke dalam. Jerry belum mendekatinya, lalu mendengar wanita itu mengejeknya, Lacey, grup Sanhe hanya sebuah perusahaan kecil, bagaimana mungkin perusahaan kamu memiliki hak untuk bertarung dengan perusahaan besar lainnya? Lagi pula kamu tidak akan bisa masuk tanpa ada surat undangan, jadi untuk apa kamu datang kemari? Aku sarani kamu untuk pulang ke kampung halaman kamu saja, kota Yan bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Bersambung.